Salam Patunggilan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Bapak Ibu semua kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 7. Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit pewarna laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang menghantar kita dalam peribadahan pagi hari ini, kami ambilkan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita,
adalah setia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda ini mari kita sambut bersama-sama dengan PKJ nomor 2 ayat yang pertama. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di minggu pagi ini merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Selalu baru setiap hari, melingkupi kehidupan kami, menyertai dan memelihara hidup kami. Sungguh Engkau adalah Allah Tuhan kami yang baik. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa. Betapa sering kami menyakiti hati-Mu Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Suara-Mu sering tidak kami dengarkan. Tertutup karena kesibukan, keegoisan dan ketamakan kami. Sehingga kami telah gagal menjadi sesama bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Kami sungguh hanya peduli pada diri kami sendiri. Dan kami kurang mampu mencerminkan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami menundukkan kepala mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah kehidupan kami dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Karena itu terimalah berita anugerah Tuhan, berita pengampunan dosa yang disaksikan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua yang demikian bunyinya.
1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Dengan firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita menyanyikan bersama-sama. Hitung jemaat nomor 388, ayat yang pertama. Sungguh indah kamarmu yang hai berjalan. Yesus Kristus tak berubah Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan. Bacaan yang pertama yaitu dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai ke-20. Bacaan yang kedua nanti diambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Sebelum kita membaca, terlebih merenungkannya, kita terlebih dulu berdoa memohon kekuatan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena semua itu Tuhan, sampai hari ini kami dalam keadaan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Bapa, kehidupan sering menuntun kami membawa ke segala arah. Dan sering pula kami merasa terjatuh. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon, kami butuh tuntunan, kami butuh arahan, bimbingan
juga larangan yang kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan, yaitu dalam firman-Mu. Pagi hari ini kami akan membacanya, terlebih merenungkannya. Tuhan, inilah keberadaan kami. Hanya Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami pengertian agar kami semua mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Walter Kalangi yang Tuhan percaya untuk menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang memberkati dan mensucikannya. Bila yang tersampaikan semuanya hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bacaan kita yang pertama tadi dari Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Begini firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bacaan yang kedua itu dari Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Roma 13 ayatnya ke-8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat, tetapi terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari waktu kini menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini, baiklah kita mendengarkan terlebih dahulu sebuah solois yang berjudul akan membawakan sebuah lagu yang judulnya Bapa Kami yang di Sorga. Mari kita saksikan, kita dengarkan solois Bapa Kami yang di Surga. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore pray ye. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini paling tidak memberikan kita dua hal atau 2 poin.
Yang pertama saudara-saudara, kita membaca dari Injil Matius pasal 18. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, Injil ini mau mengatakan begini. Yang pertama ini saya ingin sampaikan lebih dulu. Bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam gereja, di dalam jemaat, tidak selalu berisi orang-orang yang sempurna. Artinya bahwa dalam gereja itu, dalam persekutuan itu, tidak semua orangnya itu pasti baik, suci. Tidak semua. Pasti ada yang tidak. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap menginginkan senajano meskipun begitu, jemaat itu harus tumbuh dan menumbuhkan saling percaya dan kebersamaan. Mari kita perhatikan teks kita Bapak Ibu saudara-saudara. Akan lebih baik kalau kita baca kembali teks kita. Begini bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Sekali lagi saya sampaikan, apabila saudaramu berbuat dosa. Kata yang dipakai di sini apabila saudaramu. Tuhan tidak mengatakan yang ditegur itu sesamamu, tidak. Tapi Tuhan katakan kalau ada saudaramu. Kalau saya tanya pada Bapak Ibu, apa bedanya saudara dan sesama? Ataukah itu sama? Sesama dan saudara itu sama? Kalau kita pikir enggak sama Bapak Ibu. Yang namanya sesama itu selalu berada di luar persekutuan kita. Jadi sesama kita yang berada di sana, sesama kita yang perkumpulan sana, termasuk sesama kita yang berbeda keyakinan, itu sesama. Tapi kalau namanya saudara, itu berarti berada di dalam lingkungan kita. Jadi konteks Tuhan Yesus bersabda di sini atau menyampaikan firman-Nya adalah konteks sesama atau konteks saudara dalam lingkungan persekutuan. Nah, jadi kalau dikatakan kalau ada saudaramu yang berbuat salah, tegurlah dia, itu bukan berarti dia orang yang jauh, dia adalah ada di persekutuan kita. Nah, itu harus kita pegang. Itu yang pertama. Nah, dalam persekutuan itu berarti seperti saya katakan tadi, ya mesti aja ada orang yang keliru. Tidak semuanya pasti akan benar. Namun Tuhan Yesus berkata di sini, tegurlah dia 4 mata. 4 mata itu berarti ya satu-satu, berdua, itu seperti itu. Tegurlah dia 4 mata. Nah, peneguran atau 4 teguran 4 mata ini artinya bahwa itu dilakukan, ditegur dalam kasih. Nah, bacaan kita yang kedua dalam Roma ayat 13 ayat 8 artinya bahwa segala sesuatu dalam persekutuan, kitab Roma itu kan kepada jemaat di Roma. Jadi bukan orang lain, jemaat Kristen di Roma. Nah, Paulus mau mengatakan saudara-saudara pada jemaat yang di Roma itu adalah dasar persekutuan mereka itu adalah kasih itu sendiri. Maka kalau ada orang yang keliru, orang yang salah, itu harus ditegur, bukannya dibiarkan, tapi dengan kasih. Nah, kenapa kok dengan kasih? Saudara-saudara, kita ini sadar atau tidak, kecenderungan kita itu kan menilai, ya kan, menyalahkan, terus menghukum.
Jadi kalau ada orang keliru dinilai kan begitu. Oh keliru sampean kan begitu. Salahkan terus iki mestine gini. Nah kalau hukuman nih iki. Nah itu kecenderungan kita. Nah karena itu Paulus berkata kita harus dengan kasih. Yesus katakan 4 mata. Dengan kasih itu berarti bahwa kita mensejajarkan diri kita dengan saudara kita itu. Kita tidak menempatkan diri kita sebagai orang yang baik, orang yang suci, lalu kita mau menegur, tidak. 4 mata dalam kasih itu artinya kita harus menempatkan diri kita sejajar, sama. Sajane aku ya dudu wong bener. Yo podo sakit iki wong berdosa, tapi ayolah disadari terus ya wis meratobat kembali kepada Tuhan. Itu yang disampaikan. Dengan kasih menempatkan diri kita sejajar, kita tidak menghakimi, tetapi kita mau menggandeng dan berjalan bersama menuju jalan yang benar. Jadi kalau saudara kita sudah mulai jalannya membelok ke kanan atau ke kiri, kita dampingi dengan kasih, kita gandeng sama-sama, ayo balik nang jalan sing benar. Itulah yang dimaksud dengan menegur 4 mata. Artinya kita menempatkan dia bukan orang lain, dia adalah dulurku, saudaraku. Bahwa kita dalam persekutuan itu kan di gereja kita semua adalah keluarga. Maka kalau ada anggota keluarga kita yang keliru, Paulus katakan tegur dengan kasih, Yesus katakan tegur 4 mata. Ini pasti akan terjadi Bapak Ibu di tengah gereja persekutuan kita. Tidak semuanya itu akan selalu baik benar. Karena tidak semua orang ada di gereja, di persekutuan itu sempurna. Maka teks firman ini saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengajak kita untuk memiliki sikap peduli terhadap saudara kita. Dia bukan orang lain. Kita hadapi, kita dekati dengan kasih, kita sejajarkan diri kita. Kita bukan mau menghakimi, kita bukan menempatkan diri kita lebih baik. Tapi kita membawa dia berjalan bersama ke jalan yang benar. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Nah, terkait dengan itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kalau itu enggak mempan, enggak terjadi, bawalah 1-2 orang saksi dulu. Itu artinya jangan kita sebar-sebarkan dulu kemana-mana. Di-keep dulu secara pribadi, lalu sampaikan kepada teman siapapun, majelis atau siapapun, bareng 2 orang saksi. Tidak harus diumbar. Kalau itu pun sudah nggak bisa, tetap ngotot untuk bisa itu, baru dikatakan bawa ke sidang jemaat. Bahkan Yesus mengatakan anggap dia seperti pemungut cukai. Ada tahap-tahapnya. Nah, maka teks ini juga mau mengatakan bahwa di gereja itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tapi selalu ada proses. Dalam setiap pergumulan, setiap persoalan di tengah persekutuan kita ada proses. Toto Pranoto GKJW itu pun ada proses untuk menyelesaikan sebuah pergumulan. Tapi tetap semua diselesaikan dalam koridor saudara, keluarga, bukan sesama. Tapi saudara dekat keluarga kita. Paulus katakan lakukan dengan kasih. Karena itu akan membawa orang menyadari kesalahannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagian yang kedua ya dari bagian Alkitab yang kita baca ini. Satu hal yang menarik saudara-saudara yang Tuhan Yesus katakan pada ayat 19. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tafsirannya itu kurang lebih begini. Nah ini, kurang lebih begini, ini tafsirannya. Oke. Saya sampaikan. Begini, bila pendapat satu orang tentang apa yang baik bagi kehidupan jemaat. Jadi jika ada satu orang punya pandangan pendapat yang baik untuk kehidupan jemaat dan diterima pandangan itu oleh orang lain sebagai pendapat yang jujur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapat itu dapat dijamin. Nah, sejalan dengan kehendak Tuhan dan permohonan yang seperti itu akan dikabulkan. Nah, jadi pemahamannya itu, tafsirannya itu begitu. Jadi kalau ada orang berpendapat ini baiknya begini, itu diterima oleh orang, ya itu benar, jujur itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu itu didoakan. Teks kita ini mau mengatakan pasti dikabulkan. Tuhan Yesus yang mengatakan. Yang mengatakan ini jelas Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kira-kira ada enggak hal yang seperti ini di jemaat kita? Di GKJW Babatan. Saudara-saudara, kita tahu sekarang kita sedang dalam proses renovasi gereja. Tempat parkir dan juga tempat untuk ibadah. Ini baik. Saya percaya saudara-saudara akan menerima bahwa proyek ini baik. Kan begitu. Bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul dibutuhkan oleh jemaat. Nah yang begini ini kalau kita doakan sama-sama. Tuhan Yesus malah mengatakan cuma begini loh. Sederhana sekali Tuhan Yesus katakan. Nah, ini sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lah kalau sejemaat saudara-saudara menggumuli renovasi gereja, didoakan bendino setiap hari, segala sesuatu Tuhan katakan doanya akan dikabulkan. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu saudara-saudara. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian Alkitab yang kita baca ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Sepakat meminta. Jadi bukannya 1 orang. Jika 2 orang sepakat meminta, mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Maka teks ini mengatakan kalau semua kita sepakat, kita dukung bareng-bareng, kita doakan bareng-bareng, pasti rampung. Pasti renovasi gereja ini selesai. Jika kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Ini jelas disampaikan di sini. Jadi gereja itu dalam persekutuan tidak hanya persoalan ada orang yang keliru, ditegur 4 mata dengan kasih supaya balik jalan yang benar. Tapi di dalam persekutuan itu jika punya komunitas yang kuat itu, punya kesepakatan bersama, didoakan bersama, Tuhan katakan dikabulkan. Jadi teks ini mau mengajarkan tentang persekutuan. Paulus mendasari itu jemaat di Roma supaya bertahan dengan kasih, jauhi perbuatan-perbuatan tidak baik. Dan jika ada dalam persekutuan itu yang keliru, tegur dia 4 mata dalam kasih dan seterusnya. Dan jika ada di jemaat punya sepakat bersama dan didoakan bersama, teks ini mengatakan Tuhan akan mengabulkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita jaga persekutuan kita khususnya di GKJW Babatan ini, supaya kita menganggap siapapun itu sebagai saudara kita. Kita perlakukan dengan kasih, kita menganggap diri kita sejajar, kita tidak ada yang merasa lebih baik, lebih kuat imannya atau lebih merasa lebih suci. Kita merasa sama-sama berdosa sehingga kita bisa tetap menjaga saling percaya dan menjaga kebersamaan. Sebab saling percaya dan kebersamaan itu modal untuk membangun sebuah persekutuan.
Dan jika di dalamnya ada doa, ada kesepakatan, Tuhan akan mengabulkannya. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mendasari dan menguatkan kita dalam persekutuan kita di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Babatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami percaya Engkau membimbing kami untuk menjaga persekutuan kami. Siapapun di antara kami dalam persekutuan kami, khususnya di GKCW Babatan, biarlah kami memandangnya sebagai saudara kami, sebagai keluarga kami. Dan tolonglah kami untuk bisa juga ya Bapa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Menegur jika ada yang keliru dalam kasih dan membawa ke jalan-Mu yang benar. Sehingga boleh tercipta di antara kami persekutuan kami, saling percaya dan kebersamaan. Terlebih Tuhan, kami telah bersepakat selaku gereja-Mu untuk merenovasi gereja ini. Biarlah kami umat-Mu boleh turut ambil bagian dan sama-sama berdoa karena Engkau akan mengabulkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita amini bersama-sama dengan Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita tegaskan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdiri, dan mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang baik, yang penuh kasih, yang senantiasa melingkupi hidup kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipuji di atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa di surga. Terkhususnya pada kesempatan ini, kami ingin berdoa menyerahkan umat-Mu ya Bapa. Berkatilah jemaat-Mu. Berilah jemaat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi umat-Mu. Dan hindarilah umat-Mu Bapa di GKCW Babatan khususnya dari ancaman COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, berkati juga setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua boleh berhasil, sehingga umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, berkati gereja-Mu Bapa. Dalam proses renovasi sekarang ini Tuhan, kami mohon Kau berkati Tuhan. Sertailah panitia, tolong panitia untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Beri panitia semangat dan kekompakan ya Bapa di surga, kemampuan untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan, karena kami membutuhkan biaya yang cukup besar. Tolonglah ya Tuhan agar semuanya dapat tercukupi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau kiranya menyertai mereka. Engkau yang Maha Kuasa, biarlah mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka semua dan memberikan kesembuhan. Berkati setiap obat yang diminum. Dokter yang menangani, biarlah semua itu dapat mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu Bapa yang menderita sakit. Demikian Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan kepadamu umat-Mu yang lanjut usia. Berkatilah ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit, beri semangat dan penghiburan agar dapat menikmati masa tua dengan penuh damai dan sejahtera. Berkati anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan yang ditempuh Tuhan. Karuniakan hikmat, kepintaran, pengetahuan, dan tolonglah untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini harus menjalani proses pendidikan secara daring Tuhan. Kami mohon Engkau yang memberkati dan mencukupi segala yang diperlukan. Sehingga proses dapat diikuti dengan baik. Dan anak-anak jemaat-Mu dapat menyelesaikan studinya dengan baik juga. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau pula yang memberikannya sesuai dengan bidang keahliannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kepadamu bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau menyertai kehidupan kami berbangsa. Pemerintah kami berilah hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat menata roda pemerintahan dengan baik. Dan biarlah Engkau pakai pemerintah kami untuk sejahtera bangsa kami. Secara khusus kami serahkan pemerintah kami dalam menangani COVID-19 Tuhan. Tolonglah pemerintah kami untuk dapat mampu mengambil keputusan yang tepat. Kami berdoa bagi mereka yang menjadi korban karena COVID ini yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau membersamai mereka, memberi semangat bagi mereka semua, menumbuhkan harapan, menguatkan imunitas mereka, dan biarlah mereka boleh sembuh, pulang dan berkumpul bersama keluarga. Baik para dokter,
Perawat, tenaga medis semua Tuhan Engkau kiranya berkati. Lindungi Tuhan agar kehadiran mereka di rumah sakit boleh menjadi berkat. Hindarilah dari serangan virus corona ya Bapa. Kami mohon Engkau bungkus dengan kasih-Mu dan bentengi dengan kuasa-Mu, agar mampu merawat mereka yang sakit dengan penuh sukacita, semangat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Perekonomian bangsa kami di tengah pandemi ini Tuhan tolonglah agar kami boleh bangkit kembali untuk membangun perekonomian kami. Terima kasih Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah seru doa permohonan ini Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan berkati. Berkatilah juga kehidupan jemaat-Mu, agar kami mampu memberikan persembahan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan.
saudara kami majelis yang mengelola persembahan, Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka, agar mereka mampu mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersama-sama berdiri dan mari kita bersama-sama menyanyikan Kitung Jemaat nomor 389 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita nyanyikan bersama-sama dengan berdiri. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat dan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara, menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibadah kita sudah usai. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.